Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan kita semua sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, anak-anakku, tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Kalian tetap kerjakan tugas-tugasnya dan jangan berkeliaran di luar kalau tidak ada keperluannya ya. Oke, Ibu akan melanjutkan tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran ya. Pada minggu lalu Ibu sudah menjelaskan ya tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran apabila x-nya, koefisien dari x kuadratnya yaitu 1. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 dengan a-nya lebih besar dari 1. Jadi kalau kemarin kan hanya x kuadrat ya, disininya a-nya 1. Jadi x kuadrat ditambah apa gitu. Nah, sekarang a-nya itu lebih dari 1. Ya, bagaimana caranya? Kita simak ya. Yang pertama, cara 1 ya, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, di sini kalian gunakan 1/a. A-nya dari mana? Dari sini. Kalau di sininya 2 berarti 1/2 ya. Pokoknya sama. Tuh, lihat di sini sama-sama a kan? Jadi kalian buat seperti ini, 1/a dikalikan ax ditambah m dikalikan ax ditambah n sama dengan 0. Nah, a-nya dari angka yang di sini ya. Lalu x dari sini, x kuadrat x. Nah, m-nya dari mana? Dengan m kali n. Nah, m dengan n-nya dari mana? M kali n yaitu a kali c. A kali c ya. A-nya berapa, c-nya berapa dikalikan. Nah, a dikalikan c sama dengan m kali n. Dan m tambah n sama dengan b. M ditambah n sama dengan b. Jadi kalian cari dua buah bilangan ya, apabila dikalikan hasilnya a kali c, apabila dijumlahkan hasilnya b. Gitu ya. Itu cara pertama. Nanti kita lihat contohnya ya. Oke, cara kedua dulu ya. Cara kedua, dari kuadrat ini, persamaan kuadrat ini, selanjutnya dicari bilangan m dan n sedemikian sehingga m kali n sama dengan ac dan m tambah n sama dengan b. Bu, bagaimana maksudnya? Masih abstrak ya? Masih bingung, Bu? Oke, kita lihat ke contoh ya. Ya, contoh. Nah, sudah terlihat di sini. Tentukan akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, di sini berarti a-nya berapa? A-nya 2 ya. B-nya 1 dan c-nya negatif 6. Nah, perhatikan kalau di sini pengurangan, kalian bisa menyebutkan untuk bilangannya sendiri, untuk konstantanya sendiri yaitu negatif 6. Cara 1. Nah, kita lihat. Tadi kan 1/a ya. Berarti karena a-nya 2 berarti 1/2. 1/2 dikalikan 2x, dari sini ya 2x itu dari sini ditambah. Nah, ini bagaimana? Sebelumnya kita lihat di sini. Ini 2x, di sini 2x tetap ya. Coba dilihat dari catatan yang tadi ya. Dari pembahasan Ibu. Yang cara 1, di sini 1/a, di sini ax, di sini juga ax. Ya. Tinggal dicari ini dan ini. Ya. Tadi apa? M dikalikan n hasilnya 2 kali 6, gitu kan? Kalian cari dua buah bilangan, hasilnya 2 kali 6, 2 kali negatif 6, maaf. 2 kali negatif 6 berapa?
negatif 12. Berarti hasil M kali N-nya negatif 12, yaitu 4 kali negatif 3. Ini ada kemungkinan ya, ada dua kemungkinan. Bisa 4 kali negatif 3, bisa kali negatif 4 ditambah 3, negatif 4 dikali 3. Kebalikan ya, di sini negatif, di sini positif. Bisa seperti itu. Kalian dari dua kemungkinan itu mana yang kalau dijumlahkan hasilnya 1? Gitu ya. Oke, ternyata kalau pas sudah dicari yang dijumlahkan hasilnya 1, yaitu 4 ditambah negatif 3. Ini sama saja dengan 4 dikurang 3. Coba kalau yang satunya tadi negatif 4 ditambah 3 ya, itu hasilnya negatif 1. Berarti tidak. Berarti yang dimasukkan di sini, disubstitusikan di sini, yaitu 4 dengan negatif 3. Coba dilihat lagi bilangan bulatnya ya. Kelas 7 semester 1 bab 1. Di situ ada penjumlahan positif negatif untuk yang ini ya. Dan ada juga perkalian positif negatif untuk yang ini. Oke, setelah selesai dari sini, kita faktorkan ya. Kita faktorkan dari sini. Bisa tidak dibagi satu bilangan yang sama? Ya, 2 dengan 4 itu. Ternyata bisa, yaitu bisa dibagi 2. Dua-duanya bisa dibagi 2. Jadi, 2-nya silakan dikeluarkan. Ini tetap, lalu ini perkalian sebetulnya. Ini perkalian semua ya. Ini perkalian, ini perkalian. Oke. 2-nya dikeluarkan, jadi sisanya berapa? X ditambah 2. Ini distributif ya. 2 kali X sama dengan 2X yang kemarin kita bahas ya. Pemfaktoran yang kemarin kita bahas. Lalu 2 kali 2 sama dengan 4. Yang ini bagaimana? Ini tetap. Gitu ya. Oke, setelah itu setengah kali 2 berapa? Ya, betul. 1. Setengah kali 2 itu 1. 1 tidak usah ditulis ya. Jadi hasilnya untuk baris yang ini yaitu X tambah 2 dikalikan 2X dikurang 3 sama dengan 0. Oke, selesai dari sini. Berarti X tambah 2 sama dengan 0 kita pisahkan ya. Jadi di sini kemungkinannya ada 2. X tambah 2 sama dengan 0 atau 2X dikurang 3 sama dengan 0. Jadi ada 2 X-nya. Bisa negatif 2. Ini dari sini ya. X tambah 2 sama dengan 0 sama dengan negatif 2. Kita sebut X1. Atau bisa juga 3/2. Dari sini 2X sama dengan 3. Lalu X-nya 3/2. Atau bisa disebut X2. Karena ada 2 kemungkinan ya. Jadi akar dari persamaan 2X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan negatif 2 atau X2 sama dengan 3/2. Jadi bisa negatif 2, bisa 3/2 gitu ya. Atau bisa juga seperti ini bentuknya ya. Dikurung siku 2 kanan kiri, lalu di dalamnya negatif 2,3/2. Yang kedua, coba lihat, kita perhatikan ya. 2X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kita buat ini tetap sama, 2X kuadrat ditambah. Nah, yang ini kan 1X ya. 1X itu dibuat ke 2 buah bilangan ya. Bilangannya apa saja? Kalau dikalikan hasilnya yang ini negatif 12 seperti tadi saja ya. Dan kalau dijumlahkan hasilnya 1. Nih ada keterangannya di sini ya. Ternyata 4X dikurang 3X. Nah, ini tetap sama, negatif 6-nya atau dikurang 6-nya tetap sama. Nah, setelah itu dibuat menjadi 2 kelompok ya. Kalian buat tanda kurung di sini. Ada 2 tanda kurung ya. Oke, setelah itu, nah ini bagaimana? Ini pengurangan. Nah, ini pengurangan dikurang 3X. Berarti kalau dikurung pengurangnya ada di luar, lalu yang 6-nya berubah menjadi penjumlahan. Ini sama saja dengan ini ya, negatif 3X dikurang positif 6. Ini negatif kali positif hasilnya negatif. Seperti itu. Oke.
Dari kurung yang pertama, dari kelompok yang pertama kita faktorkan ya. 2 dengan 4, faktornya berapa? Bisa dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 2. Ya. Lalu X kuadrat dengan X, faktornya berapa? Yaitu X. Ya, sehingga untuk yang di dalam kurangnya, di dalam kurungnya X ditambah 2. Itu ya, 2X kali X berarti kan 2X kuadrat ditambah 2X kali 2, 4X. Nah, yang ini bagaimana? 3 dengan 6, faktornya berapa? 3 ya. Ya, faktornya 3 sehingga di dalam kurungnya tinggal X tambah 2. Ya, 3 kali X, 3X, 3 kali 2, 6. Dengan sifat distributif diperoleh. Nah, kita lihat. Yang di dalam kurung ini sama ya? Oh iya sama. Ya, kalau sama kalian buat 1 di sini. X ditambah 2. Nah, sisanya untuk yang di luar kurungnya disatukan lagi. 2X dikurang 3 dibuat ke satu kurung lagi atau satu kelompok lagi ya, sama dengan 0. Ya, ini sama dengan yang cara 1 ke sananya ya. X tambah 2 sama dengan 0 atau 2X dikurang 3 sama dengan 0. Ke bawahnya sama saja. Akan ditanyakan, kalau tidak ada langsung ke latihan ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Di sini ada 2 soal, kalian gunakan satu cara saja yang menurut kalian paling mudah. Cara yang mana? Oke, setelah itu kirimkan jangan lupa ya, ini juga dicatat. Pembahasan yang barusan dari awal sampai terakhir yang barusan dicatat di buku catatan. Latihannya dikerjakan di buku latihan, lalu difoto dan dikirimkan ke Google Form. Ya. Itu saja dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Jangan lupa tetap semangat belajar walaupun kalian di rumah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.